Wana Visi Indonesia adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan berkelanjutan terhadap kehidupan anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada dalam kemiskinan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin, serta mempunyai visi, yaitu visi kami itu setiap anak hidup utuh sepenuhnya, doa kami itu setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Pada 2018, Wana Visi Indonesia memutuskan melakukan implementasi operating model, dan adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mempromosikan dan memperkuat kapasitas lokal, memperluas dampak, dan untuk mencapai jumlah maksimum dari anak-anak paling rentan melalui minimum sumber daya, baik dari keuangan, sumber daya manusia, maupun waktu. Sekolah Membine adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus untuk mendorong gerakan kepemimpinan perempuan di akar rumput melalui sejumlah agenda perubahan di komunitas dan di tingkat lokal, seperti melakukan advokasi kebijakan dan penganggaran yang responsif gender, pemberdayaan kepada komunitas perempuan dan juga kelompok rentan, dan termasuk juga melakukan aktivitas balai belajar kampung sebagai pendidikan alternatif di akar rumput. Masih banyak isu kekerasan terhadap anak dalam bentuk yang berbeda-beda, pernikahan anak, kekerasan seksual, bullying, dan masih banyak lagi. Yang menjadi tantangan utama saya adalah bagaimana akses jalan yang kurang memadai, kemudian cuaca yang cukup ekstrim karena di Marola Barat berada di ketinggian dan cukup dingin ya. Namun di balik itu semua cukup banyak hal-hal baik yang juga kami dapatkan. Bagaimana kami Yayasan Sekolah Membine dan juga Wahana Visi itu diterima baik oleh desa dampingan kami. Selain itu kami bekerja sama dengan pemerintah desa, kami didorong penuh dan disupport baik oleh desa, di mana selama saya mendampingi itu kami berhasil mengeluarkan satu peraturan desa terkait dengan perlindungan anak melalui Perdes Desa Wayu. Selain itu juga kami bekerja sama dengan tokoh agama yang di mana Opsir setempat itu menerima kami dengan sangat terbuka, memberikan kami izin melakukan kegiatan di gereja, baik itu kegiatan bersama dengan kelompok pendukung orang tua, kelompok belajar anak, maupun forum anak yang kami lakukan. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang dilakukan selama pendampingan, kurang lebih selama 3 tahun saya berproses di Marola Barat. Perubahan yang dirasakan selama ini membawa perubahan positif, baik secara pribadi maupun berdampak dalam masyarakat khususnya. Secara pribadi, lebih meningkatnya rasa syukur, rasa empati, dan juga adanya kepuasan batin karena telah berkontribusi langsung untuk mensejahterakan anak-anak yang ada di desa ini. Dan kemudian saya sebagai resus juga lebih berani untuk tampil di depan publik. Saya bersyukur ketika WVI hadir mengajarkan saya secara khusus, dan saya juga bisa membagikan apa yang saya terima kepada ibu-ibu di PSG. Itu secara langsung mereka mengatakan bahwa ada perubahan. Yang tadinya mereka suka bacubit, yang tadi mereka suka menggertak, yang tadi mereka suka memukul, suka menghukum, kata-kata mereka kasar, itu sudah mulai mereka sedikit demi sedikit mereka rubah. Dan mereka melihat bahwa itu dampaknya baik. Anak mereka sudah tidak tertekan, anak mereka bisa terbuka, anak mereka bisa jujur, anak mereka bisa lebih berani, anak mereka lebih bisa berkreativitas. Hidup ini akan berubah, hidup ini akan menjadi indah ketika kita berusaha untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, kami selaku tokoh agama sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan perlindungan anak. Salah satunya upaya kami itu melanjutkan program-program yang sudah dirancang oleh Wahana Visi Indonesia dan Sekolah Membine, yaitu namanya PSG, Parent Support Group atau kelompok pendukung orang tua, yang dimana kegiatan ini kami lakukan setiap bulan. Di setiap masjid dalam khutbah Jumat kami mengangkat materi tentang perlindungan anak,
mengenai kekerasan seksual terhadap anak, mengenai penularan penyakit seks menular terhadap remaja dan sebagainya. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman kepada semua kalangan, khususnya baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, pentingnya perlindungan anak. Perlindungan anak ini adalah tanggung jawab kita semua. Semua elemen masyarakat, baik pemerintah, orang tua maupun yang terkait di dalamnya, bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan anak. Dengan begitu banyak pengetahuan melalui peningkatan kapasitas yang saya ikuti dan dapatkan, saya merasa lebih percaya diri dan merasa lebih kreatif dan aktif. Hal itu terbukti dengan saya bisa menjadi pemimpin di Forum Anak. Semoga melalui kepemimpinan di Forum Anak ini, saya bisa mewadahi aspirasi anak-anak di desaku. Perubahannya sekarang itu agak mulai mending, Pak, karena respon masyarakat terkait dengan perlindungan atau pencegahan ini seakan masyarakat itu sudah mau peduli, bukan macam kemarin lulu gua bukan seperti itu lagi. Nah, sehingga kami juga bersikeras untuk berkeinginan untuk melanjutkan seperti apa nanti kiat-kiat ke depan dengan program yang ada. Sebab program ini sangat baik untuk kita sosialisasikan di masyarakat kita, karena ini bentukannya perlindungan, pencegahan, dan sebagainya. Oke, dalam proses kemitraan dengan Yayasan Sekolah Membine, kami bisa saling berbagi informasi, saling melengkapi, khususnya dalam kami melakukan advokasi-advokasi terkait perlindungan anak. Sekolah Membine adalah yayasan lokal yang sudah cukup lama di Kota Palu, sehingga dari Sekolah Membine kami bisa mendapatkan banyak informasi-informasi ketika kami berencana melakukan advokasi ke pemerintah, ya. Ketika kita bicara terkait perlindungan anak, beberapa mitra itu yang kami temui adalah orang-orang yang sudah sangat kenal baik dengan Yayasan Sekolah Membine, sehingga koordinasi-koordinasi kami lakukan lebih mudah dan lancar. Dalam hal ini juga proses kemitraan kami dibekali dengan banyak pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan bagaimana kami dalam merespon bencana, dan juga kami dibekali terkait dengan pelatihan penyusunan peraturan desa. Alhamdulillah dari pelatihan yang kami dibekali dari Wahana Visi Indonesia, beberapa desa yang kami dampingi telah menerbitkan terkait dengan peraturan desa, dan juga kami didorong bagaimana pembentukan kelompok PATBM sampai proses ini mereka dapat di-SK-kan dan juga dapat diterbitkan, dapat diberikan pelatihan ke komunitas agar mereka bisa dapat menjangkau kasus dan juga bisa merespon kasus yang ada di lapangan. Yang membanggakan juga sebenarnya adalah bagaimana Sekolah Membine dan WVI itu saling mendukung. Kemudian misalnya secara internal mungkin masih ada beberapa kekurangan, misalnya dalam hal pengembangan SOP ataupun dalam peningkatan kapasitas internal. Nah, teman-teman WVI membantu untuk memberikan fasilitas. Misalnya kita dikasih penguatan kapasitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan itu bukan hanya untuk staf program, tapi ke seluruh staf dari Sekolah Membine. Adapun harapan lewat kemitraan ini, pertama tentunya lewat mitra Sekolah Membine gitu, bisa menjadi mitra yang memastikan keberlanjutan setiap program atau kerja baik yang dilakukan di lapangan, baik bermitra dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Dan juga teman-teman Sekolah Membine bisa meningkat kapasitasnya dan bisa mengakses program-program yang lebih besar lagi, baik kemitraan dengan BVI maupun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, melalui setiap peningkatan kapasitas yang diberikan oleh BVI kepada Sekolah Membine. Stop kekerasan pada anak